Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my journal. Ya kawan-kawan, sesuai dengan request kawan-kawan, ini gue ketemu lagi dua pemain, abang adek. Nah, kita mulai nanya nih seputar dunia layang-layang sesuai request permintaan kawan-kawan. Nah, kita ngomong ke Aek dulu nih. Ada yang nanya, ya sebenarnya kalau misalnya main layang-layang itu tuh kategori kemenangan untuk ikutan turnamen faktornya apa aja sih? Kan ada angin, ada skill, ada benang. Nah, kalau bisa dirunutin dari 1 sampai sekian, itu apa aja faktor pertama sampai beberapa faktornya? Kalau permainan layang-layang itu kategori pertama kita harus bisa skill. Oke. Ya, kita pinter skill, bisa ngolah layangannya itu juga udah lumayan. Kedua kategori benang. Kita benang biasa kalau kelas-kelas pemain gitu biasa terkadang mesen ke pengrajin. Berarti khusus ya benangnya, bukan yang bukan yang ada di toko biasanya. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga gimana? Layang-layang. Kalau layang-layang ya terkadang kalau kita bikin sendiri layangan ya sesuai karakter aja. Oh, berarti kalau lagi buat turnamen berarti bikin sendiri, bukan bikin sendiri. Nah, rata-rata bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oke, kalau dari Tandra sendiri apa faktor kemenangannya apa aja? Apakah sama atau gimana? Ya sama sih. Sama ya? Faktor pertama emang skill. Pertama kita harus ada basic lah. Misalnya buat main layangan basicnya gimana sih? Betul. Kedua ya diri kita, persiapan diri kita, mental kita. Ya, ketiga layangan, istilahnya kita karakter kita apa sebenarnya? Betul. Nah, kayak gitu. Kan kawan-kawan juga ada yang menanya nih. Sebenarnya kalau misalnya faktor kemenangan kan ada di situ, ada berperan mental nih. Nah, untuk melatih mental sama skill itu apakah kita harus main tiap hari atau berguru sama orang yang lebih tepat atau gimana lebih tepat ya? Biasanya sih, iya sih, istilahnya satu kita tanya-tanya sama yang lebih senior, gimana caranya. Kok kita begini putus mulu apa gimana ya. Kedua juga kita harus baca istilahnya namanya karakter benang. Kan ada yang benang istilahnya takutnya gimana ya, posisi. Posisi benang istilahnya apa, istilahnya cara motong benangnya bisa apa enggak gitu kan. Artinya berarti kita juga harus tahu basic dasar dari tarikan sendiri ya. Iya. Kalau seandainya musuhnya narik keluar, apa yang harus kita lakukan? Ya tarik aja udah. Tarik mana? Tarik ke dalam bisa, kita aduin sama keluar bisa. Oh, berarti kalau misalnya sama keluar, yang paling kenceng lah, yang nah kalau musuhnya narik ke dalam, apa yang harus kita lakukan? Ya kita ganjel aja udah. Ganjel aja ya. Kalau musuhnya ngulur, ya tergantung posisi ininya juga posisi angin sama layangan lawan. Apakah kita harus narik keluar atau ke dalam kalau musuhnya posisi musuh mana? Misalnya kita dari bawah, terus musuh ngulur nih. Apa yang kita narik keluar atau narik ke dalam? Ya kita pertama ya masuk ke dalam dulu. Ya istilahnya kan karena belum kena benang ya. Bener. Udah. Ya posisi pas benang tepatnya aja udah langsung tinggal tarik ke atas aja. Oke. Nah gitu kawan-kawan ya, ada beberapa basic yang harus kita pahami selain. Nah satu lagi nih, kan kalau misalnya di salah satu cabang olahraga, ya katakanlah hampir semua olahraga, kita tuh kalau untuk biar fit saat main di hari H, itu kan kita harus tidur cukup, makan yang ini. Tapi kalau dari layangan sendiri itu sama juga menurutnya? Kalau layangan sih istilahnya kita karakter kita itu pakai apa gitu karakternya. Oke. Jadi kan kadang kan kita faktor angin juga istilahnya kita pakai sewot ya udah kita pakai sewot supaya anginnya agak kencang ya kita pakai sewot yang agak kerasan dikit. Tapi kalau menurut lo apakah malam saat sebelum kita ikutan lomba turnamen kita harus istirahat yang cukup sama makan yang ini? Ya itu pengaruh juga ya? Pengaruh juga istilahnya kalau semua kita begadang apa gimana kan pas ditanding merasa lelah apa gimana. Jadi emang harus tanding tuh harus fit, segalanya harus profesional lah. Oke. Nah satu lagi, di dalam teknik dasar untuk melakukan tarikan kan apapun jenisnya, apa itu jepret, apa itu tarikan buat seot, itu kan ada yang namanya mental dan momen timingnya. Nah cara untuk melatih timing, kapan kita narik, kapan kita biar kita ngepas itu sebenarnya melatih gimana sih?
sering-sering latihan aja sih. Karena kan biasa, itu karena terbiasa, bisa kan terbiasa. Oke. Nah, satu lagi, kan belum lama ini kita ada beberapa diskusi mengenai Rampat Popda ya. Ada nggak sih, atau mungkin turnamen? Kan kalau di turnamen terkadang suka ada perdebatan nih, ada yang kategori freestyle seperti apa atau gimana. Nah, tanggapannya kalau menurut Uncle sendiri gimana? Freestyle tergantung, ada 2 kategori sih kalau menurut saya pribadi. Freestyle istilahnya tarik mundur bebas tanpa batas gitu. Kedua ya freestylenya bolehnya istilahnya macam-macam, misalnya tarik, ulur, jepret. Ada 2 kategori sih freestylenya. Maksudnya dalam arti gini, apakah ketika si panitia membuat acara untuk kategori freestyle itu tuh boleh dijepret dengan, kan artinya kan ada pemain shot juga. Nah, kalau lo kan yang gue tahu kan lebih ke pemain shot. Apakah ketika ada turnamen yang dibuat batas kotak itu mempengaruhi ruang gerak saat turnamen? Bisa, istilahnya kita mengaruhi ruang gerak juga. Jadi istilahnya kan powernya sewot kan kadang kan tarik mundur. Kalau Sukhoi sendiri kan istilahnya kotak, karena layangan manuver kan ya. Oke. Jadi artinya untuk peraturan sendiri pun kalau bisa si panitia juga harus paham juga ya. Paham juga istilahnya apa sewot murni, apa freestyle, sewot tapi dikotakin. Oke, jadi biar semua skill semua pun diadu di lapangan. Ada pesan-pesan buat pemain ini nggak, layangan yang baru untuk bermain? Kan kadang-kadang gini loh, ada orang yang misalnya udah bisa main, terus pernah juara, entah tuh senior atau siapa tuh kadang suka pelit ilmu tuh. Nah, itu gimana tuh, gimana tuh untuk ngatasin hal itu? Kita pengen belajar, buat pemula ya, kita pengen belajar, cuma bingung belajar siapa orang yang kita belajar karena suka pelit ilmu. Itu gimana tanggapannya? Ya, kalau itu sih ya belajar sama senior ya. Ya kita coba ngomong baik-baik aja, bang, belajar dong apa gimana, kita mau belajar. Syukur-syukur sih kita ketemu turnamen sama senior, jadi kita bisa, oh tekniknya begini, oh dia pakai teknik begini, istilahnya jadi kita bisa belajar sama dia. Oke. Nah, sekarang satu lagi, kan kita tahu ya bahwa Tantra sama Aek terakhir kali di, kalau nggak salah bulan lalu ya, acara di Aksara ini ya? 3 bulan lalu apa? 2 bulan lalu apa? 2 bulan lalu kalau nggak salah ya. 2 bulan lalu itu kan kebetulan adik kakak tuh yang menang. Kebetulan kalau kawan-kawan yang udah pernah lihat vlognya sebelumnya tahu tuh juara 1-2-nya siapa. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, ciri layangan enak menurut Tantra atau Uncle tuh cara milihnya gimana tuh? Yo, coba kita lihat. Kita buka dulu dong, udah. Ini salah satu contoh istilahnya tips milih layangan yang enak. Sewot tuh jenisnya kayak gimana? Secara fisik. Bagi pemula kan nggak tahu nih apa aja. Ya, yang penting ya lurus, kiri kanan, di sayap. Ini juga istilahnya kuat, apa namanya, sayapnya nggak gampang patah. Biasanya kan pas lomba patah. Betul. Ya kan, ya. Nah, untuk bambu sendiri yang dipakai apaan tuh? Bambu Tamiang, pakainya Tamiang. Nah, kan terkadang ada beberapa pemain yang dia si belakang ini suka diseset ya, atau dikendorin. Misalnya buat ini aja, biar nggak cekek. Biasanya kan kalau semua tali ikatnya ini kencang, pas ditarik layangan begini. Oke. Jadi kendor, jadi ada gaya pegasnya dia. Betul. Terus di beberapa pengrajin kan ada tuh yang di tengahnya itu nggak dilem ya. Itu fungsi buat apa sebenarnya? Jadi kalau kita belajar fisika ya, nah, jadi kalau seumpama ini dilem, biasanya ini dilem, dia akan apa namanya? Dia begini nih, tuh. Tapi kalau nggak dilem kayak gini. Oke. Dia akan, nih bedanya kan kalau dilem, dia biasa begini. Kalau nggak dilem, dia ada di sini ada apa namanya? Lekungan. Jadi di sini disebutnya pusaran angin. Oh gitu. Iya, dia jadi angin ngebuangnya kemari gitu. Berarti secara logika, secara fisika itu saat mereka narik dia bisa diem dulu atau ngerem ke setelahnya? Enggak juga. Jadi angin ngebuangnya tetap kemari. Oh gitu. Jadi istilahnya karena ini kan di apa namanya? Biasanya kan di masih kayak gini. Oke. Nah, ini salah satu contoh layangan yang lo bikin tadi mana ya? Yang buat turnamen hari ini mana rencananya? Turnamen hari ini tadi pakai
Ya kawan-kawan, ini salah satu contoh layangan yang dipakai turnamen oleh Uncle atau Tantra ya. Kita lihat. Kalau nggak ada salah satunya aja, salah satunya. Satunya biasanya saya pakai Buat kategori turnamen. Bagi kawan-kawan, kita belajar langsung dari Uncle. Oke. agaknya dikit ya. Oh, ini kalau misalnya untuk tali kama, lo selalu bikin seot itu dari sini ke sini jaraknya? Iya, biasa segini aja kita. Segitu. Tergantung angin, misalnya kalau angin gede ya, kita pengen istilahnya agak naik dikit layangannya. Ya, biasanya kita. Iya deh kawan-kawan, selalu tali kama yang dibikin oleh Kita agak. oh segaris ya, segaris sama si arku sayap ya. Iya, biasanya kalau buat naik segini kita biasanya. Itu angin kecil apa angin sedang segitu? Kalau angin gede. Oh angin gede segitu. Ya, kalau kita mau naikin layangannya, gantung musuhnya sih. Kalau menurut musuhnya agak keras ya kita segini palingan. Oke, itu fungsinya buat apa kalau menurut kalau kita tarik istilahnya agak naik dia. Kalau kita buat nyeret ya paling kita agak turunin dikit. Oh jadi itu pengaruh saat juga buat ngulik layangan di atas ya? Betul. Ngadep palanya kemana, arahnya kemana gitu, Iya, pengaruh betul. banget. Ngaruh banget. Biar manuver apa gimana kita mau nyeret apa nyeret agak atas naik gitu layangan. Ini kategori kan ada seot yang lembek banget, sama yang isi banget. Kalau ini kategori apa tuh? Ada tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Ya, artinya bisa buat main jarak jauh ya? Iya, bisa buat panjang. Oke. Dan itu atasnya agak tebal juga kita pakai. Oke. Biar nggak gampang robek. Siap. Nah, kan lu kan juga salah satu pengrajin layangan juga nih, apalagi kalau bukan kalau buat layangan turnamen. Nah misalnya kalau ada kawan-kawan pengen, soalnya ada beberapa netizen gue atau viewer gue minta, sebenarnya kalau misalnya minta bikinin nama Uncle bisa nggak tuh? Itu gimana tuh jawabannya tuh? Ya, kadang kalau buat banyak banget sih nggak bisa kita, karena keterbatasan waktu. Kedua juga istilahnya ya sibuk kerja juga kan ya, sibuk kerja juga ya. Ini juga kadang bikin layangan. Mau lomba nih, bikin layangan dulu gitu, kita sempet-sempetin. Artinya waiting list ya? Iya, karena kalau 20 ya bisa lah, banyak-banyak buat lomba. Karena kan lu juga punya kesibukan lain kan, ada kerjaan, dan di satu sisi lu juga mementingkan kualitas ketimbang kuantitas. Oke. Ya gitu aja kawan-kawan, semoga pengetahuan yang diberikan oleh Uncle atau Tantra kawan-kawan juga tahu. Jadi penasaran kawan-kawan tuh udah tahu tali kamanya yang dipakai sama Uncle tuh apa, terus jenis layangan seperti apa, dan cara bermain layang-layangannya benar seperti apa. Nah terakhir nih, kalau memang misalnya si pemain itu pengen menguasai layangan, artinya pengen ahli lah, pengen bisa jadi pemain pro, sebenarnya kalau menurut lo sendiri yang dipelajari itu kategori seot dulu apa sukhoi dulu, atau sesuai dengan karakter supplier, aku pengen langsung sukhoi? Kalau menurut lo gimana sendiri? Biasanya sih seot dulu. Seot, jadi kan kalau apa namanya sukhoi kan jepret ya, jadi istilahnya kan dia harus nunggu timing apa gimana. Kalau main seot kan istilahnya dia tahu timingnya gini, berarti kalau buat tarik seenggaknya kan jepret kan agak tarik juga ya, istilahnya ya harus pas timing aja. Dan di sini pun ada faktor ketenangan yang berbicara. Ketika kita udah basic dasar, terus kita juga udah pengalaman, kalau kita nggak tenang, kadang-kadang kita juga suka kalah kan. Nah kalau menurut lu sendiri faktor hoki sama skill itu lebih penting menurut lu? Apakah skill yang didahulukan, misalnya kalau bicara sampai 100%, lo 60% ke skill atau gimana? Lebih ke ini sih, lebih ke mujuran, karena kan istilahnya kalau kemudian itu istilahnya kita kemenangan itu udah tertulis sebenarnya di sebelum kita menang nih. Allah udah istilahnya udah tulis kalau dia bakal menang gitu. Meskipun sejago apapun dia, kalau semua belum tertulis sama Allah ya kayaknya enggak. Luar biasa. Itu aja biar jasanya. Nah satu lagi pertanyaan terakhir. Tadi satu-satu mulu karena kita jarang ketemu. Nah satu lagi, kalau misalnya kita mau main layang-layangan, kan terkadang faktor gelasan itu ada yang baru, ada yang lama. Nah kalau menurut lu sendiri, cara lu bikin treatment gelasan tuh gimana? Kalau treatment gelasan biasanya saya pakai di rumah ada, karena saya kerjaannya cuma solder ya. Di rumah juga ada lampu UV. Jadi kalau kita logikanya gini,
kita ke tukang cat duko pada saat selain cat mobil itu dimasukin ruang khusus yang ada cat opennya. Open ya, oke. Jadi juga kan mungkin kan bahan dasar lah benang belakang kan cat. Jadi ya kita ikutin teori dia aja pakai lampu UV. Oke. Biasanya kan tuh langsung kering banget. Oke. Nah gitu kawan-kawan, jadi memang untuk treatment sendiri beberapa player pun punya, atau orang tuh punya caranya masing-masing ya, dan kita juga sebenarnya nggak bisa nyalain wah CA kalau memang mereka bagus dan menurut mereka megang banget untuk benang itu ya kenapa enggak gitu kan, kita nggak bisa Gestinya aja deh. betul ya gitu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan menambah pengetahuannya mengenai dunia layang basic dan caranya seperti apa untuk bermain turnamen. Ada pesan tambahan mungkin ya? Pesan tambahan buat semua komunitas layangan, ada pantun. Apa tuh pantun temen? Punya senjata namanya kampak. Oh cakep. Ada tanah kita potong-potong. Cakep. Kalau semua pada kompak, ya Teguh Malas kita bisa gotong. Aji. Kita harus kompak semua. Mantap. Kompak nomor 1. Jadi kalau kompak itu jadi istilahnya komunitas layang-layang ini bisa jadi cabang olahraga. Benar karena bersatu kita padu, bercerai kita runtuh. Ya gitu aja kawan-kawan, itu pesan yang berharga buat komunitas kita layang-layang. Si Aji Damang kalau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.